Anda kembali bersama kami di Indonesia Berlebaran. Pemirsa, ribuan warga binaan di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air ini mendapatkan remisi atau pemotongan masa hukuman tahanan di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan juga Hari Raya Nyepi. Di Jakarta, dari 1.911 warga binaan Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, 560 warga binaan mendapatkan remisi khusus dan 14 napi lainnya mendapatkan remisi langsung bebas. Sujud syukur rasa bahagia bisa bebas dan kembali ke rumah disambut para napi yang bebas. 1.110 warga binaan yang menghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Pengurangan masa hukuman mulai dari 15 hari hingga 2 bulan masa tahanan. Sementara 7 orang mendapat remisi bebas, dinyatakan bebas bersyarat, dan 8 orang masih menjalani masa tahanan subsidiar. Yang lepas daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Di Kabupaten Luhut Utara, Sulawesi Selatan, 255 orang narapidana Rutan Kelas 2B Masamba mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan saat perayaan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. 1 diantaranya langsung bebas. Hal itu disampaikan usai para napi mengikuti sholat Id di rumah tahanan. Kabar gembira tersebut tidak hanya disambut bahagia para napi, tapi juga keluarga yang datang berkunjung di hari raya. Agar tetap mematuhi di aturan yang telah kami tentukan. Sementara itu, Kalapas Kelas 1 Makassar Sutarno menilai pemberian remisi khusus terhadap 5.344 narapidana dari 11.462 orang narapidana dan tahanan yang tersebar di 25 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mereka yang telah menjalani hukuman di atas 6 bulan serta berkelakuan baik selama berada di lapas. Di Sleman, sebanyak 114 napi Lapas Kelas 2B Sleman atau Lapas Cebongan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Kabar baik tersebut disambut gembira para napi. Pada tahun ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi bagi 157.933 narapidana di seluruh Indonesia. Remisi diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi. Tim TV One mengabarkan. Ya, Hari Raya Idul Fitri memasuki hari kedua ini tentunya kita masih terus memaknai bagaimana Hari Raya Idul Fitri ini, dan kali ini sudah bersama kita Ustadz Jailani atau Ustadz Abdurrahman Jailani. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, Ustadz, selamat lebaran Ustadz. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim, sama-sama. Ya. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Nah, ini tadi kita mungkin sudah lihat, ini banyak yang sudah akhirnya mendapatkan remisi di Hari Raya Idul Fitri. Bahkan tadi sebelumnya Pak Ustadz, ini kita sempat berbincang dengan sosok yang sangat inspiratif. Jadi ini polisi yang kemudian bisa menampung. Ada banyak sekali orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ sampai ratusan. Betul. Bagaimana sih kemudian dalam pandangan Islam memaknai berbuat baik kepada sesama, khususnya di Hari Raya Idul Fitri ini? Naam. Jadi kalau kita berbicara tentang perintah untuk berbuat kebajikan, itu memang ada di dalam ajaran agama kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian itu dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Ila akhiri ayat. Dari konsep ayat ini kita bisa memahami bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita, Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat kebajikan
kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, lebih-lebih pada momentum-momentum yang memang sesuai. Sebagaimana yang sekarang kita alami atau dalam momentum yang saat ini ada kita di dalamnya, yaitu momen Idul Fitri. Oleh karenanya, menyebarkan kebajikan adalah merupakan sebuah ajaran yang memang pasti ada di dalam semua ajaran agama. Terkhusus adalah ajaran agama Islam. Dan kita melihat ya banyak sekali dari teman-teman kita, terus kemudian juga saudara-saudara kita, termasuk tadi yang disampaikan salah seorang polisi. Kalau tidak salah juga saya memang sering melihat itu beliau buat konten-konten. Sudah 7 tahun dan ini merupakan satu kebaikan yang menurut saya patut diapresiasi, apalagi menyangkut orang-orang yang termarginalkan gitu kan, yang orang istilahnya tidak semuanya mau gitu kan. Ngurus ODGJ itu kan bukan satu hal yang mudah. Orang ngurus yang waras aja susah, apalagi mengurus orang-orang yang memang punya keterbelakangan mental dan lain sebagainya, membutuhkan kesabaran, membutuhkan daripada mental juga yang kuat. Bahkan sampai beliau kan dalam salah satu kontennya pernah saya lihat itu dipukul sampai berdarah. Iya betul, tadi sempat cerita juga Ustadz, digigit, dicakar, betul, dicakar gitu ya. sampai berdarah itu. Nah, artinya ini merupakan satu hal yang memang tidak mudah. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang mampu melakukan itu dan melaksanakan itu sehingga bisa menebar daripada kemanfaatan kepada sesama. Karena kata Nabi SAW juga di dalam sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat pula kepada manusia yang lainnya. Bukan hanya saja terhadap sesama agama tentunya, tetapi kepada siapapun tanpa memandang latar belakang agama, ras, suku dan lain sebagainya. Itulah hakikat kenapa kemudian diciptakannya agama ini, terkhusus juga ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya pula nama agama kita adalah Islam, gitu kan, dimana membawa keselamatan, kedamaian sesuai dengan arti dalam bahasa Arab itu sendiri. Gitu. Ustadz, tapi kemudian ikhlas itu sulit, begitu ya? Ikhlas itu tanpa tapi. Betul sekali. Tapi dijawabnya nanti Ustadz, kita akan jeda sejenak. Indonesia Berlebaran akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.